Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib dengan NIM 2124020 dari kelas PAI 3A. Nah, saya di sini ingin memenuhi tugas UTS dari mata kuliah perkembangan psikologi peserta didik. Nah, di sini saya ingin membawakan materi tentang perkembangan peranatal. Apa itu perkembangan peranatal? Perkembangan peranatal adalah perkembangan awal dari manusia, dimulai dari pembuahan yang terjadi dari pertemuan sel sperma dengan sel telur. Nah, sel telur yang telah matang dibawahi oleh sel sperma yang matang, yang akhirnya akan menjadi sel-sel baru dan membentuk zigot. Pembuahan ini menandakan berfungsi dengan baik. Organ reproduksi manusia dalam pembuahan ada beberapa kondisi yang ditentukan. Yang pertama itu ada bawaan lahir. Yang kedua ada penentuan jenis kelamin. Yang ketiga jumlah anak. Yang keempat ada urutan dalam keluarga. Nah, perkembangan prenatal ini terjadi dalam 3 tahap, yaitu geminal, embrionik, dan juga fetal. Untuk yang pertama adalah tahapan germinal. Nah, tahapan germinal ini terjadi sejak pembuahan sampai 2 minggu. Zigot membelah diri dan menjadi lebih kompleks, kemudian menempel pada dinding rahim, menjadi tanda awal masa kehamilan. Dalam waktu kurang lebih 36 jam setelah pembuahan, zigot memasuki masa pembelahan dan duplikasi sel cepat atau lebih disebut mitosis. Nah, dalam 72 jam tersebut setelah pembuahan, zigot membelah diri menjadi 16 dan kemudian 32 sel. Nah, sehari kemudian menjadi 64 sel. Pembelahan ini terus berlangsung sampai satu sel pertama berkembang menjadi 800 juta atau lebih sel khusus yang membentuk tubuh manusia. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan peranatal. Yang pertama itu ada teratogen. Unsur-unsur yang menyebabkan adanya kelahiran pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Bila teratogen beraksi pada awal kehamilan saat proses tumbuhan dan organesis, bisa jadi berdampak negatif pada janin yang mengakibatkan kelainan anatomis. Namun apabila teratogen beraksi pada saat organesis sudah lengkap dan matang di usia kehamilan tua, kemungkinan tidak menyebabkan kelainan anatomis. Yang kedua, ada faktor ibu. Ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin, sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Selain itu, penyakit dan kondisi ibu selama kehamilan bisa mengakibatkan infeksi, kelainan, dan juga kerusakan selama proses kehamilan yang mengakibatkan bayi lahir kurang sempurna. Yang ketiga ada faktor ayah. Ayah juga berperan penting dalam perkembangan optimal janin. Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu akan stabil, tenang, dan juga bahagia. Stimulasi ayah pada janin dan sering mengajak bicara janin dalam kandungan juga dapat menenangkan janin, membangun ikatan emosional bayi dengan ayah dari suara dan sentuhan bayi. Bisa berdampak pada perkembangan bahasa bayi. Yang keempat itu ada faktor lingkungan. Polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suatu lingkungan dapat membahayakan kondisi janin dalam kandungan dan berakibat keterbelakangan mental pada anak. Terkontaminasi polusi dan bahan-bahan beracun dapat mengakibatkan keterbelakangan mental pada anak. Ibu yang sedang mengandung sebaiknya sangat berhati-hati dengan lingkungan dan apa yang akan dikonsumsinya. Karena jika ia mengonsumsi makanan yang terkontaminasi bahan-bahan beracun, dapat mengganggu perkembangan janin. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.